Shalom, perkenalkan nama saya Serviana Kale dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat genitalia eksternal dan internal pria dan wanita. Alat genitalia internal pada wanita. Yang pertama itu ada tuba falopi, adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. 2. Uterus atau bisa disebut rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum dan berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. 3. Fundus adalah istilah medis dari bahasa Latin yang berarti bagian yang terjauh dari daerah pintu masuk sebuah organ. 4. Uterin tuba, disebut juga tuba falopi, dan berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. 5. Ovari atau ovarium yang berukuran sebesar biji kenari. Ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. 6. Fimbriae adalah struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Silia ini sangatlah penting dalam membantu pergerakan telur menuju rongga rahim dan sperma ke dalam ampula tuba falopi. 7. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. 8. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. 9. Myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos yang mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. 10. Endometrium adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi, vagina, atau di rektum, bagian usus yang terhubung ke anus. Selanjutnya, alat genitalia eksternal ini masih pada wanita. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, merupakan bagian yang menonjol dan terdiri dari jaringan lemak yang menutupi bagian depan simfisis pubis, dan setelah masa pubertas kulit mons pubis atau mons veneris akan ditumbuhi rambut. 2. Labia mayora berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan belakang yang ditumbuhi oleh rambut. 3. Labia minora, bagian yang berbentuk seperti bibir namun lebih kecil dan tipis, terletak di bagian dalam labia mayora. 4. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. 5. Urethral opening adalah bukaan pada uretra yang disebut juga meatus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. 6. Klitoris
merupakan salah satu organ ereksi, meskipun bagian ini terdapat di dalam dan tidak terlalu kelihatan secara langsung oleh mata. 7. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum yang menjadi jalan keluarnya feses. Selanjutnya, alat genitalia internal pada pria. Kandung kemih, yang pertama itu ada kandung kemih, adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. 2. Tulang panggul, itu terletak di bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. 3. Vas deferens atau ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh pria yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis ketika ejakulasi. 4. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena berujung keluar tubuh. 5. Itu ada penis, merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang atau pria memasuki masa pubertas. 6. Testis itu adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 7. Skrotum merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pria. Bentuknya berupa kantong kulit yang menggantung di bagian bawah penis dan berperan sebagai pembungkus testis. 8. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. 9. Sakrum merupakan tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. 10. Vesicula seminalis adalah pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih pada pria. 11. Kelenjar borboretral atau kelenjar Chopper. Selain sebagai plasma semen, sekreta kelenjar borboretralis juga berfungsi sebagai pembilas bagi saluran uretra. 12. Kelenjar prostat pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. 13. Tubulus seminiferus merupakan saluran berkelok-kelok yang memiliki panjang 80 cm dengan diameter 150. Tubulus seminiferus berbentuk U dan pada kedua ujungnya beranastomosis dengan saluran lain pada rete testis. Yang 14 atau yang terakhir itu ada rektum, merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.